Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toltoli, program studi manajemen semester 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Yahya SEMM. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Aina Nur Al-Fatha dengan NPM 2022-10088. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang media cetak brosur. Media cetak adalah sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis. Beberapa jenis dari media cetak, salah satunya adalah brosur. Brosur adalah media cetak untuk menyampaikan sebuah informasi dari sebuah perusahaan untuk menawarkan produk baru atau jasa bagi masyarakat. Brosur memiliki keunikan sendiri, yakni ia mempunyai bentuk kertas yang unik. Ada yang memiliki 2 lipatan seperti buku, 3 lipatan, bahkan hingga 5 lipatan. Brosur ini tidak selamanya memiliki ukuran yang kecil, namun sesuai kebutuhan dari pemesan brosur tersebut. Brosur ini juga memiliki sifat yang hanya sekali saja dalam penerbitannya, dan biaya percetakannya juga ditanggung oleh perusahaan yang mempunyai jasa atau iklan di brosur tersebut. Brosur adalah suatu alat untuk mempromosikan barang, jasa, dan lain-lain yang terbuat dari kertas di mana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga penawaran mengenai jasa atau produk. Brosur juga bisa disebutkan sebagai buku yang diterbitkan secara tidak berkala, yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah halaman, tidak terkait dengan keterbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Brosur adalah suatu alat publikasi resmi dari perusahaan yang berbentuk cetakan yang berisi berbagai informasi mengenai suatu produk, layanan, program, dan sebagainya, yang dimana ditujukan kepada pasar atau sasaran dapat juga disebut dengan istilah brosur. Menurut Profesor Dr. Andes Onong U. Effendi, pengertian brosur yang tercantum dalam Kamus Komunikasinya dijelaskan bahwa brosur adalah buku kecil yang tipis dan berisikan sebuah keterangan mengenai suatu hal atau kegiatan sebagai salah satu media informasi eksternal. Menurut Cutlip, Center, dan Broom, dalam bukunya yang berjudul Effective Public Relations, dijelaskan bahwa brosur merupakan publikasi singkat terdiri atas beberapa halaman dengan isi berupa keterangan singkat tentang organisasi atau perusahaan agar diketahui umum. Sedangkan menurut resolusi UNESCO, brosur adalah suatu alat untuk mempromosikan barang, jasa, dan lain-lain yang terbuat dari kertas, di mana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga penawaran mengenai jasa atau produk. Fungsi dari brosur yaitu sebagai informasi yang disajikan untuk masyarakat. Informasi ini bisa berupa presentasi dari suatu perusahaan, mempromosikan produk baru, atau bisa juga sebuah layanan yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Brosur juga berfungsi sebagai alat iklan atau promosi. Brosur dengan tampilan yang menarik akan dapat mempromosikan sebuah jasa atau produk yang ditawarkan dari sebuah perusahaan kepada masyarakat, dan masyarakat akan lebih tertarik dengan iklan yang ditampilkan pada brosur tersebut. Kemudian, desain brosur. Desain yang baik memungkinkan untuk dapat mempertahankan sebuah kriteria dari sebuah perusahaan. Beberapa jenis-jenis dari brosur yaitu yang pertama, brosur tanpa lipatan atau yang biasa kita sebut dengan flyer. Flyer ini bisa dicetak di kedua sisinya atau salah satu sisi saja, disesuaikan dengan banyaknya informasi yang ingin disampaikan. Pada umumnya, ukuran brosur tanpa lipatan yang sering digunakan adalah A5.
Selanjutnya, bifold. Seperti namanya, brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga ada 4 halaman. Ukuran kertas yang biasanya digunakan untuk brosur 2 lipatan atau bifold adalah H4. Yang ketiga, trifold atau brosur 3 lipatan. Trifold ini menjadi brosur yang paling populer untuk mempromosikan barang dan jasa selain 2 jenis brosur yang sudah dijelaskan tadi. Kertas yang digunakan adalah A4. Brosur jenis ini cocok untuk media promosi yang menyajikan gambar berukuran kecil dengan jumlah banyak. Selanjutnya, brosur lipatan Z atau Z-fold. Hampir sama seperti brosur 3 lipatan, hanya saja cara melipatnya menyerupai huruf Z. Ukuran kertas yang digunakan juga sama, yakni A4. Brosur jenis ini biasanya dimanfaatkan untuk presentasi produk karena mudah dibuka. Dan yang terakhir, gatefold. Sesuai namanya, brosur gatefold ini hampir sama seperti pintu gerbang. Begitupun cara membukanya. Brosur jenis ini memiliki 3 lipatan, yang mana satu sisi bagian tengah lebih lebar dibandingkan 2 sisi samping sehingga menyerupai pintu. Brosur gatefold umumnya digunakan untuk pemasaran kelas atas karena desainnya yang menarik. Brosur juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain, brosur dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang penawaran yang disampaikan. Brosur biasanya berisi deskripsi produk, layanan, atau program, harga, lokasi, kontak, dan lain-lain. Untuk memperjelas informasi, brosur dapat menarik perhatian dan minat konsumen dengan desain yang menarik dan unik. Brosur dapat menggunakan warna, font, logo, gambar, dan elemen visual lainnya untuk menciptakan kesan yang positif dan profesional. Brosur dapat meningkatkan kesadaran dan citra merek perusahaan atau organisasi. Brosur dapat membantu memperkenalkan dan mempromosikan merek perusahaan atau organisasi kepada masyarakat. Brosur dapat meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen. Brosur dapat membantu mengubah konsumen potensial menjadi konsumen aktual dengan memberikan informasi yang meyakinkan dan menarik. Kekurangannya, brosur memiliki target audiens yang terbatas. Brosur hanya dapat menjangkau konsumen yang berada di lokasi tertentu atau yang mendapatkan brosur secara langsung. Brosur tidak dapat menjangkau konsumen yang berada di tempat yang jauh atau yang tidak memiliki akses ke brosur. Brosur memiliki informasi yang tidak aktual. Brosur dapat menjadi usang atau kadaluarsa jika ada perubahan informasi tentang produk, layanan, atau program yang ditawarkan. Brosur juga sulit untuk diperbaharui atau diganti jika ada kesalahan informasi. Brosur tidak memiliki umpan balik dari konsumen. Brosur tidak dapat memberikan respon atau tanggapan dari konsumen tentang penawaran yang disampaikan. Brosur juga tidak dapat menjawab pertanyaan atau kebutuhan konsumen secara langsung. Syarat agar menjadi brosur yang baik yaitu memiliki tampilan yang baik dan juga berkesan. 2. Berisikan informasi yang singkat, jelas, dan juga padat, menggunakan judul yang menarik, menjangkau target pelanggan yang tepat, menyebutkan kelebihan atau benefit dari produk. 6. Menggunakan kalimat ajakan. 7. Informasi yang dimuat di dalamnya harus relevan. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari video kali ini yaitu brosur adalah salah satu media cetak untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai sebuah produk atau jasa yang sedang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen atau masyarakat setempat. Dengan membagikan lembaran kertas secara gratis, masyarakat tentunya akan memilih membaca brosur yang tersedia dibanding dengan mendatangi sebuah perusahaan untuk sekedar menanyakan produk atau jasa yang ditawarkan. Tentunya brosur tersebut akan lebih menarik perhatian orang lain jikalau brosur tersebut memiliki desain
yang menarik pula bagi masyarakat. Maka dari itu, mendesain brosur adalah hal yang sangat penting saat pembuatan brosur. Lebih menarik jika dibuat dengan menggunakan aplikasi desain dan orang yang pintar dengan teknik desain. Dengan perpaduan inilah brosur akan tercipta dengan yang diinginkan dan dapat menarik perhatian orang yang mengambil brosur tersebut.